Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik dan sobat Mazmur dimanapun berada. Kali ini Mazmur akan mengajak adik-adik dan sobat untuk membuat tabel sederhana dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Jadi setelah kita muncul lembar kerjanya, kemudian kita tuliskan dulu lembaganya, kemudian misalkan di sini yayasan dan seterusnya sampai sini kita enter, tulis SMK-nya kita enter, Jakarta Selatan kita enter, kemudian kita tuliskan alamatnya kita enter, berikutnya kita enter lagi, tulis daftar siswa, kemudian kita enter. Nah, disinilah baru kita membuat tabelnya. Ya, oke. Kita mulai dengan memilih menu insert. Di sini ada menu insert, kita klik, kemudian di sini kita temukan di sini ada table, kita pilih table. Kemudian kalau kita milih dengan ini itu untuk tabel-tabel yang kolom dan barisnya terbatas. Tapi kalau kita cukup banyak dan kita cepat, kita pilih saja yang insert table. Ya, ada insert table, kita klik. Kemudian di sini untuk parameter number of column, ada juga parameter number of row. Untuk number of column itu berarti banyak kolom, dan ini banyak baris untuk number of row-nya. Jadi misalkan kita butuhkan dalam tabel itu, kita butuh misalkan 8 kolom, kemudian barisnya misalnya 20. Nah, nanti bisa ditambah bisa dikurang ya, langsung di tabelnya. Oke, kalau sudah kita oke saja. Nah, maka di sini kita punya 8 kolom dan 20 baris sampai bawah. Kemudian untuk kolom pertama itu biasanya kita isi untuk nomor, kita ketik aja nomor. Kemudian untuk kolom kedua itu untuk nama. Kemudian di sini nilai. Nah, di sini nilai. Misalkan kita buat daftar nilai. Nah, nilai ini kemudian kita bisa merger sampai terakhir ya, sampai terakhir ini namanya merger. Jadi kalau kita ingin menyatukan beberapa kolom atau beberapa baris menjadi satu, maka kita merger. Jadi ini kita blok sampai sini, kemudian kita pilih merger ya. Di merger itu di sini ada table tools, ada desain, ada layout. Kita pilih yang layoutnya, kemudian di sini kita pilih yang merger ya. Itu untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, misalnya dulu untuk cara yang kedua ini setelah kita blok, kita bisa klik kanan. Nah, di sini kita juga pilih merger ya, bisa pilih merger. Jadi untuk merger ini kita bisa mengambil dari table tools di layoutnya atau klik kanan dengan merger. Kemudian langsung kita tengahkan saja ini tulisannya, kita tengahkan ya. Kita pilih yang ini Alex Center, ini kita tengahkan, maka tulisannya menjadi tengah. Nah, itu cara menggabungkan baris ya. Kemudian misalnya di sini untuk nilainya itu ada dua ya. Misalkan di sini untuk nilai ulangan harian ya, nilai ulangan harian. Kita gunakan juga 3, misalkan 3 baris ini kita pakai ya. 3 kolom ini kita pakai untuk nilai ulangan, maka di sini juga kita merger ya, merger saja. Kemudian di sini nilai ujian ya, nilai ujian ya, untuk nilai ujian, dan ini juga bisa kita merger sini ya, kita merger. Nah, kemudian kita tengahkan seperti ini. Nah, kemudian ini misalkan ini NH1 itu untuk ulangan harian 1. Kemudian di kolom ini kita NH2, kita pakai klik saja supaya cepat ya, atau pakai tab juga bisa ya, NH2. Kemudian pindah ke sini ujian, misalkan di sini ujian mid ya, mid 1. Ini di sini ujian semester 1. Kemudian di sini misalkan kita kurang kolom ini. Misalnya kita kurang kolom, maka di sini kita bisa insert ya. Insert, kita pilih insert, kemudian pilih insert kolom ya, kolom to right ya, sebelah kanan, klik. Nah, nanti di sini kita bertambah kolomnya ya. Dengan bertambah kolom itu nanti berarti untuk nilai ini mergernya bisa nanti kita tambahkan lagi seperti ini
Nah, di sini misalkan untuk mid 2, mid kedua, dan di sini misalkan nilai ujian semester kedua, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa kita tengahkan tulisannya. Nah, kemudian di sini untuk kolom ini kita juga merger ya, karena di sini kan nggak bagus ya nomornya di atas ya. Jadi kita merger, ini 3 baris ini kita merger ya, ini 3 baris ini juga kita merger seperti ini. Nah, kemudian untuk kelebarannya kita bisa atur. Ini kalau sudah ketemu ada tanda panah kanan kiri seperti ini ya, kita bisa geser untuk sesuai keperluannya. Nama itu biasanya agak lebar ya, agak lebar seperti ini. Nah, nanti untuk keperluannya kita bisa ini kalau untuk nilai terlalu lebar maka kita juga bisa mengambil dari sini. Nah, oke adik-adik, jika untuk nama kolom-kolom tabelnya sudah selesai dan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka ini bisa kita beri warna ya. Untuk judul-judul kolomnya ini kita blok semuanya. Kemudian kita bisa pilih yang ini ya, ini ada setting, kita pilih, kita klik panah kecilnya, kemudian kita pilih warnanya ya, manapun yang kita inginkan silahkan ya. Saya akan ambil yang agak abu-abu saja. Nah, nanti dia akan berwarna seperti ini, dan ini tampilannya lebih bagus ya untuk membedakan antara judul dengan isinya nanti ya. Nanti ini tinggal diisi nomor 1, nama siapa, dan seterusnya. Kemudian kita kembali ke atas ya, kembali ke atas karena ini belum kita format, belum kita rapikan. Jadi untuk pengetikan kops itu sebaiknya diketik saja dulu seperti ini, tidak usah memikirkan bentuk akhirnya. Nanti kalau sudah, baru ini kita tengahkan saja semuanya, ini kita tengahkan. Nah, kemudian ini untuk kopsnya ini kita blok sendiri, kemudian kita rapatkan ya. Kita pilih yang ini ya, di paragrafnya ada line and paragraph spacing. Di line and paragraph spacing ini kita klik panahnya, kemudian kita pilih yang remove ya, remove space after paragraph. Nah, maka dia akan menjadi rapat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan garis. Jadi di baris terakhir ini kita taruh saja kursor di mana saja. Kemudian kita pilih yang set ya, kita pilih border, kita pilih border and setting. Kemudian kita klik bawahnya ya, kita pilih saja pokoknya seperti ini, misalkan itu bagian bawahnya ya, kita klik seperti itu. Nanti kalau udah kita oke. Nah, dia sudah garis bawah. Kemudian misalkan harus ada logo atau logo sekolahnya, nanti kita pilih ya, misalkan kita pilih insert ya, kita pilih insert ya, atau kita bisa copy ya, kita copy, kita cari saja objek ya, kita cari objek ya. Ini saya copy ya, saya copy, kemudian saya balik lagi ke sini, kemudian kita paste di sini. Nah, dia akan muncul. Nah, nanti kalau besar tidak usah bingung ya adik-adik, ini kok besar banget, merusak enggak, jangan dihapus. Jadi ini kita atur, nanti kita di format ini kita pilih, kemudian kita klik wrap textnya, kita pilih pada panah kecil, kita pilih yang in front of text ya. Kemudian ini gambar kita kecilkan ini ya, kita kecilkan. Jadi kalau misalkan waktu ngopi objek gambar itu tidak bisa digerakkan atau tidak bisa dikecilkan, itu harus kita pilih wrap text dulu, kemudian kita pilih in front of text. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai panah juga untuk meletakkannya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini juga kita bisa bold ya, kita tebalkan ya. Ini untuk yayasannya kita bold juga seperti ini. Untuk SMK nya kalau diperbesar kita bold, kemudian sekaligus kita perbesar. Ini ada panah ke atas ya, kita perbesar. Nah, adik-adik, kira-kira seperti ini jadi tabelnya, sudah cantik ya. Oke adik-adik, untuk mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan tutorial yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.